sesungguhnya kalau kita masih memiliki harta yang menurut kita itu milik kita dan itu masih ditanya, dihisap, apakah betul itu benar-benar milik kita? Karena bagi saya harta itu adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, yang dia bisa menyelamatkan kita, mempermudah urusan kita. Tapi kalau sesuatu itu masih ditanya, masih diaudit, masih jangan-jangan itu hanya pinjaman. Maka saya meyakini bahwa harta yang saya miliki di dunia itu jangan-jangan hanya wasilah, hanya pinjaman. Allah pinjamkan kepada saya ketika di dunia dilahirkan, dipinjami yang pertama badan. Karena saya bukan makhluk dunia, tapi kita sebenarnya makhluk akhirat. Dipinjamkan waktu, dikasih usia. Dipinjamkan ilmu, dan dipinjamkan harta. Yang ini semua adalah modal tadi, yang Allah pinjamin, yang harusnya kita gunakan di dunia ini untuk apa? Diputar jadi bisnis tadi, yang namanya amal soleh dan amal jariah. Yang akhirnya dia mengalirkan pahala, amal soleh, amal jariah kita. Itulah harta yang akan kita bawa mati sampai ke akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coach Ridwan Abadi. Ya. Nama lengkap sebenarnya Ridwan Abadi. Lahir di sebuah desa kecil di Lampung, Sumatera. Dan tumbuh besar sampai akhirnya saya kuliah di kota Malang. Dan alhamdulillah hari ini menetap tinggal di Malang. Walaupun keluarga sebenarnya dari Yogyakarta. Jadi kalau ditanya dari mana, ya saya sering menjawab aslinya Indonesia. Awalnya kuliah di kota Malang. Tapi setelah kuliah, karena dulu pada saat kuliah itu, qadarullah keluarga saya bangkrut. Jadi ayah dan ibu saya punya usaha bengkel. Pada saat saya kuliah, qadarullah usahanya terpuruk dan akhirnya saya harus membiayai kuliah saya sendiri. Nah, di titik-titik itulah semenjak semester 2 saya sudah berbisnis. Punya usaha, melakukannya dari mulai jualan donat, terus sempat akhirnya saya juga punya usaha IT waktu itu, buat web, buat beberapa, ini sampai jadi server pulsa. Dan akhirnya karena mungkin ngerasa sudah nyaman dengan kota Malang, ya, menetap sampai dengan hari ini. Sebagian dari bisnis kalau mungkin dihitung sampai dengan hari ini, kayaknya lebih dari 15 bisnis yang sudah saya pernah buka, dan beberapa di antaranya sebagian besar sudah saya tutup. Jadi dari mulai kuliah itu, bisa dibilang dibandingkan dengan teman-teman saya yang waktu itu masih bingung dengan kiriman dari orang tua, saya sudah bisa punya penghasilan 8-20 juta per bulan. Tapi itu ujian juga bagi saya. Jadi dulu pernah di masa-masa jahiliyah, lalu dari yang kondisi yang mungkin nggak punya atau punya duit lumayan banyak gitu. Akhirnya muncul apa? Ya muncul gaya hidup hedon. Ya dulu saya tinggal di lantai 2 sebuah distro. Itu kalau pas saya mau kuliah, baju kotor itu bukan di laundry, tapi turun ke bawah beli baru. Tapi itu menjadi titik Allah menegur saya pertama kali, 2007 kalau nggak salah. Akhirnya saya bangkrut, 2005-2007. Jadi dari bisnis server pulsa, saya sudah punya 52.000 agen seluruh Indonesia. Tiba-tiba ada pembatasan area, nggak boleh jual pulsa ke beda regional. Tiba-tiba miskin mendadak. Nah, saat itulah mulai jatuh pertama kali, tapi itu tidak membuat saya kapok ya. Jadi saya belajar, ikut beberapa pelatihan, kelas, dan lain-lainnya. Akhirnya bangkit lagi, saya bangun usaha kuliner. Bangun usaha kuliner namanya waktu itu Dapur Unik pertama kali. Lalu berkembang, ada satu produk yang laris saat itu, ada namanya Batagor Jepang. Ya, tahun 2008 saya kembangkan. Dan alhamdulillah dari Batagor Jepang ini memulai dari 1 gerai, jadi 20, jadi 50, sampai akhirnya waktu itu kita kembangkan kemitraan sampai ratusan gerai di seluruh Indonesia. Dari tahun 2010 sampai 2012 itu puncak-puncaknya. Dan di 2012 Allah tegur saya. Nah, di titik itu bangkrut kedua kali. Sampai di titik saya itu udah menikah ya waktu itu. Bahkan sama keluarganya jarang ketemu. Saya dalam 1 bulan itu bisa buka cabang sampai hampir 20-an titik. Karena memang mulai dari gerai gerobak sampai ada yang agak besar ya. Itu kadang ketemu sama istri di bandara, tukeran koper, ganti yang baju kotor, berangkat lagi terbang. Kadang pun istri ikut buka cabang di kota lain gitu ya. Jadi ya mungkin mudah dapat uang, tapi rasa-rasanya banyak yang hal-hal yang hilang. Sampai di tahun 2012 itu menjadi puncak-puncaknya, kita merasakan bahwa finansial yang banyak itu juga tidak membuat bahagia kadang-kadang. Karena dulu mungkin saya misi atau cita-cita dalam bisnis itu adalah pengen kaya.
ngerasakan susah dari keluarga, ditipu, dan lain-lain, pengen ngangkat derajat keluarga. Bahkan saya waktu pas pernah ikut satu ajang kompetisi namanya Wirausaha Muda Mandiri, tahun 2010, saya dapat juara waktu itu. Jurinya bilang, apa cita-citamu? Gitu. Nah, saya menjawab dengan polosnya, saat itu saya pengen jadi orang kaya. Dan definisi kaya saya saat itu sederhana, ya pokoknya punya banyak uang, punya banyak harta. Sampai Allah takdirkan perjalanan, ternyata Allah rubah dengan seketika, semuanya habis. Ketika bangkrut itu, saya ngerasa kehidupan saya titik terpuruk sekali. Kenapa? Karena bukan hanya bisnis yang saat itu babak belur, tapi hubungan saya dengan pasangan, hubungan saya dengan mertua, hubungan saya dengan banyak orang itu rusak saat itu. Berdampak itu. Kalau ditanya berdampak, hari ini saya justru memaknainya kebalik. Kayaknya bukan karena saya bangkrut membuat hubungan saya dengan pasangan dan keluarga bermasalah. Tapi hikmah yang saya ambil justru karena hubungan saya dengan keluarga ini bermasalah. Itu yang membuat saya kayaknya sama Allah ditakdirkan untuk jatuh. Banyak orang berpikir bahwa bisnis itu bisa, atau penghidupan kita, tempat kita cari uang itu bermasalah, dan ada keluarga bermasalah, itu mana yang lebih dulu, kayak ayam dan telur. Banyak orang berpikir bahwa keluarga kita bisa berantakan kalau kita pulang nggak bawa uang. Tapi yang nggak banyak orang sadari, kalau kita memahami betul tentang kehidupan, itu ternyata kadang sebaliknya. Justru karena dari rumah kita bermasalah, hubungan kita nggak harmonis dengan pasangan, sementara dimensi rizki kita dan rizki pasangan itu digabungkan. Sehingga ketika ada pasangan tidak ridho, ada orang tua tidak ridho, bisa jadi itu asbab jatuhnya bisnis kita. Dan saya merasakan betul titik itu, waktu itu bisnis kami di Malang. Jadi saya ingat saya ke Jakarta itu karena ayah mertua saya kena stroke. Dan mereka minta untuk kami pulang ke Jakarta. Ayo ke Jakarta. Dan itu tahun 2011-2012. Akhirnya saya putuskan dengan pasangan untuk ayo kita pulang ke Jakarta, niatnya birrul walidain. Meskipun itu akhirnya menjadi ujian terbesar bagi kami saat itu ya. Pada saat kita pulang, saya hampir tidak terlalu fokus dengan bisnis dan hanya fokus untuk kesehatan dan kesembuhan dari mertua. Nah, cuman mungkin karena tadinya tidak serumah, atau saya dia tinggal serumah, jadi akhirnya mulailah timbul friksi atau hubungan-hubungan yang mungkin saat itu menjadi asbab. Kadang-kadang akhirnya jadi tidak nyaman di rumah dan seterusnya. Nah, tapi saya ngerasakan betul itu menjadi sebuah titik di mana ketika hubungan saya mulai nggak harmonis dengan mertua, hubungan saya mulai nggak harmonis dengan istri, dengan pasangan, itu titik-titik di mana mulai bisnis saya mulai bermasalah. Dan akhirnya ketika itu lebih banyak kayak tadi, saya banyak di luar, buka cabang apa segala macam, hubungan dengan keluarga renggang, sama anak jarang ketemu gitu. Dan mungkin hari ini banyak juga pengusaha-pengusaha yang kadang ketika dia bermasalah di rumah, akhirnya dia keluar. Bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi mungkin lari dari masalah. Tapi Allah akan tarik lagi untuk menyelesaikannya. Dan titik itu akhirnya saya nutup hampir 300 cabang, Mas. Satu titik ketika titik di mana kayaknya cari uang itu mudah, tapi ngabisnya lebih mudah. Habisnya ya. Saya punya mobil waktu itu 2. Ya. Itu 1 bulan, itu 3 yang rusak. Kebayang nggak? Mobilnya cuma 2, yang rusak turun mesin 3. Mobil saya rusak, habis itu saya pakai mobil operasional, dipakai ternyata kebanjiran, rusak juga. Akhirnya saya pinjam mobil mertua, ternyata di bulan yang sama itu juga rusak juga gitu. Jadi kebayang, jadi dapat duit gampang, tahu habisnya bang kayak hilang gitu aja. Nah terus sampai akhirnya bukan hanya itu, uang besok mau gajian, waktu itu masih belum payroll, jadi masih kita taruh di berangkas dan setiap mau gajian dikasih satu persatu, itu dibawa pulang sama admin kami dan hilang di rumahnya, dia ngakunya hilang. Besok karyawan nggak bisa gajian. Saat itu saya juga punya toko emas, ya punya trading emas di Malang. Dan di jeda yang waktu nggak terlalu berjauhan dengan saat itu, tahu-tahu emasnya hilang juga. Bisa kebayang ya? Jadi kayak bertubi-tubi, sampai saya ingat waktu itu, bapak saya telepon. Wan, kamu kenapa, Li? Kamu kenapa? Bapak tahu kamu lagi susah, bapak tahu kamu mungkin lagi ini. Kayaknya feeling bapak ada yang nggak berkah dari bisnismu. Kayak kamu kerja itu cari susah kok kayaknya, tapi habisnya mudah gitu. Kayaknya ada yang nggak berkah. Coba dilihat lagi. Dengar kata-kata itu, kalau berkah itu mungkin dari kecil, itu saya sudah sering dengar. Tapi nggak tahu waktu itu ketika bapak saya telepon, itu kayak nampolnya itu luar biasa. Kayak orang ditabukin gitu. Apa iya gitu? Saya akhirnya berpikir, jangan-jangan betul ada yang nggak berkah dari bisnis saya. Dan akhirnya saya pulang waktu itu ke Malang, saya konsultasi atau saya ketemu dengan guru saya, guru ngaji saya. Saya cerita, saya kayak gini, bisnis saya seperti ini, dan seterusnya. Dan beliau melihat, oh kayaknya
dari bisnismu ini ada rezeki, ya betul, mungkin kata bapakmu yang masih belum jelas. Nah, jadi waktu itu disampaikan dari cara waralaba itu kan kita ada royalti, ada apa itu. Nah itu yang waktu itu disampaikan ini kayak masih subhat ini. Nah jadi ada sisi yang dimana mungkin ketidakadilan dalam transaksi itu atau akad yang batil. Nah sampai saya mungkin titik itu bukan riba. Jadi tapi titik saya itu kayaknya akad yang batil itu yang kena. Nah akhirnya karena tadi saya cerita saya menutup 300 cabang itu bukan berarti bangkrut, tapi kemitraan kami yang sudah hampir 300 cabang saat itu akhirnya saya putuskan saya tutup semuanya. Jadi akhirnya yang tadinya saya terima tiap bulan royalti, tiba-tiba dari 300 cabang lebih itu nggak ada. Nah itu terpuruk sekali, sampai di titik, saya ingat banget waktu itu, saya saking kalutnya karena bisnis bangkrut, rumah tangga berantakan, dan lain-lain, saya nyetir mobil dari Malang ke Surabaya, di jalan itu saya hampir nabrak. Blank, saya ngelamun, dan itu pas saya di klakson orang itu sudah benar-benar depan saya itu tronton, saya bawa mobil, dan itu saya ngerem berhenti, tinggal sedikit lagi itu mobil dari depan saya. Gitu. Saya itu langsung ingat dan saya beristighfar, mobil saya berhentikan, lalu saya masuk ke Masjid Raya Surabaya, Masjid Agung itu, saya parkir dan saya sholat, dan mungkin itu sholat terkusuk saya saat itu. Sholat di mana kayak ajal itu dari depan mata, ya kira gitu. Jadi kalau ngebayangin sholat kita hampir mati, ya kira begitu mas. Selesai sholat saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau ini adalah kesempatan keduamu ya Allah, izinkan saya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Kalau bisnis saya yang kemarin itu mungkin tidak berkah ya Allah, izinkan saya untuk kau beri bisnis yang lebih berkah. Dan kalau rumah tangga saya, semua ini salah saya, ya Allah ampuni saya. Beri saya kesempatan untuk saya bisa berjuang di jalanmu, ketemukan saya dengan orang-orang yang sedang berjuang di jalanmu, dan istiqomah saya di situ. Dan titik itulah menjadi titik balik, saya mantep, saya tutup cabang-cabang waktu itu. Ketika saya udah tutup cabang, saya memulai lagi bisnis dari nol lagi, bahkan dari minus saat itu karena sebagian dari mitra ada yang minta kembalikan modalnya, karena itu franchise hitungnya kan saya potong di tengah jalan, itu ada franchise fee dan lain-lain itu yang akhirnya harus saya kembalikan. Pokoknya saya habis-habisan, aset banyak saya jual, segala apa ini salah saya di masa lalu, dan saya minta waktu itu diganti dengan yang lebih baik. Nah, titik itulah saya pulang lagi ke Jakarta, saya ketemu dengan pasangan, saya bilang, kalau rumah tangga kita masih mau dilanjutkan, kamu apakah siap menemani saya dari minus hari ini? Dan kalau siap, ayo kita pulang ke Malang, kita mulai semuanya dari minus ini, bukan dari nol. Ketika saya tadi sudah minus tadi, balik ke Malang, saya ketemu sama guru saya lagi, saya tanya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Nah, beliau menyampaikan pada saya begini, Mas Ridwan kenali dirinya. Kenali diri Mas Ridwan sendiri. Coba tanya sama 100 orang yang Mas Ridwan kenal, coba di SMS, masih SMS waktu itu ya. Dikontak, dihubungi, tanya, kalau kenal Ridwan itu ingatnya apa? Atau apa yang baik dari Ridwan? Dan ketika saya tanya sama mereka semua, mayoritas teman-teman saya bilang, oh saya itu bagus kalau ngajar. Terus yang kedua saya dibilang saya bisa mempermudah sesuatu yang rumit. Gitu. Yang ketiga adalah bisnis, entrepreneur. Nah 3 ini yang paling banyak dari 100 orang yang saya tanya tentang diri saya. Lalu saya kembalikan kepada guru saya, Ustadz ini dari hasil tadi itu, banyak kan bilang saya itu ini, sama guru saya bilang, kayaknya kamu ini toanya Allah. Gitu. Tapi dalam konteks bisnis. Nah, kira begitu. Nah, jadi sejak saat itu akhirnya saya apa? Oh, berarti kata guru saya, ya riadohmu mungkin untuk menutup kesalahanmu yang masa lalu, ya hal-hal yang lain, ya sudah kamu ngajar saja. Ajak orang untuk kembali kepada mengenal Rasulullah, mengenal Allah gitu. Dengan yang mungkin kemarin, kalau perjalanan bisnismu jatuh bangun sudah banyak, bahkan sampai miliaran, di luar sana mungkin banyak orang yang kayak kamu. Yang bisnisnya jatuh bangun dan lain-lain yang juga sudah miliaran. Nah, kamu kembali ke sini karena apa? Akhirnya ngaji dan akhirnya menemukan bahwa hikmah di balik kebangkrutan itu adalah kembali menemukan Allah. Itu mahal. Nggak semua orang ketika dia bangkrut, tahu-tahu dia ke masjid doa sama Allah. Nggak semua orang. Nah, ketika itu akhirnya saya mulai ngajar gitu ya. Dan ngajarnya waktu itu pun nggak di konsep gitu. Pokoknya saya kadang ada teman-teman, ada komunitas, saya gabung gitu. Saya ngisi kelas di masjid gitu. Jadi saya mulai dari situ karena ada waktu itu kita mentadaburi satu surat ya, Al-Balad, ya, surat ke-90 di Al-Qur'an. Dan itu kisahnya itu betul-betul menceritakan bagaimana ketika orang itu bangkrut, ketika orang itu kehabisan nggak punya apa-apa, protes sama Allah. Nah, di situ tuh dijelaskan gitu dah bahwa apakah kamu tidak tahu bahwa kita itu diciptakan dalam kondisi susah payah gitu. Dan maka kenapa kita nggak memilih jalan yang mendaki lagi sukar? Lalu apa jalan mendaki lagi sukar? Ada 3. Yang pertama melepaskan budak dari perbudakan. Yang kedua memberi makan di hari kelaparan. Yang ketiga itu saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang.
Nah, 3 inilah yang akhirnya saya cuman ingat itu aja. Maka apa? Saya dan istri yang pertama memberi makan di hari kala teringat kita. Jadi setiap pagi buat makanan, buat nasi, kita bagi ke orang di pagi-pagi itu kita keluar, cari orang yang tidur di emperan, kita kasih pakai tangan kita sendiri. Aduh, antum cobalah itu. Itu luar biasa rasanya. Jadi ketika kita susah, sesusah-susahnya, terus kita dengan ala kadarnya kita buat nasi, terus kita kasih orang yang itu dia di emperan itu, dan dia bangun, dia karena dia mungkin lapar dan lain-lain itu, mengucapkan terima kasih, mengucapkan apa itu, kadang kita ngeliat, ya Allah ternyata masalahku itu belum apa-apa. Masih banyak orang yang nggak punya rumah dan tinggal di emperan gitu. Dan di titik itulah hati kita mulai lembut. Nah yang kedua tadi, melepaskan budak dari perbudakan. Saya nggak paham. Perbudakan apa? Hari ini kan sudah nggak ada. Maka ketika saya belajar lagi kaji, ternyata salah satunya perbudakan kita hari ini, mayoritas peradaban kita diperbudak sama materi. Sehingga semua hal diukur berdasarkan dengan standar materi. Orang sukses dilihat dari apa? Rumahnya, mobilnya apa. Orang lebih menghargai seseorang dilihat dari apa? Apa yang dipakai. Padahal Islam mengajarkan bukan seperti itu. Siapa yang paling baik di antara kita adalah yang paling taat. Nah, kita diperbudak sama materi. Sehingga bahkan orang bekerja pun untuk mencari materi, mencari harta. Nah, sehingga di titik itu, akhirnya, oh ya kayaknya saya ngajak orang hijrah. Hijrah dari kerja bisnis itu cari uang, menuju kembali kepada Allah. Ini saya buatlah konsep bagaimana hijrah dari uang ke memahami tentang rizki. Filosofinya gitu, mencari ridha Allah. Jadi akhirnya bagaimana kita untuk perspektif uang dan rizki itu kita benahi. Dan yang ketiga tadi itu adalah saling berpesan untuk bersama dan berkasih sayang. Akhirnya saya bangun komunitas, namanya SBC. Sukses Berkah Community. Tempat untuk saling berpesan, bersahabat, dan berkasih sayang. Nah, inilah yang saya lakukan ketika saya bangkrut. Sebagai pengusaha muslim, kalau kita ngelihat para sahabat kaya-kaya. Sebut saja, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kekayaannya, Masya Allah, luar biasa. Nah, tapi mereka tidak menjadikan itu tujuan untuk kepemilikan pribadi. Tapi apa yang mereka lakukan dengan harta itu, mereka jadikan ini adalah alat untuk perjuangan. Kenapa? Karena sejatinya harta kita sesungguhnya bukan apa yang kita miliki. Tapi sejatinya harta kita sesungguhnya adalah yang kita geser untuk rekening akhirat kita. Nah, ini perspektif. Jadi kalau kita menumpuk harta di dunia, saya punya perspektif seperti ini. Saya menyebutnya namanya neraca akhirat. Mungkin kalau teman-teman sering buat laporan keuangan, itu kan pasti buat yang namanya neraca. Di kolom neraca itu ada namanya equity ya, dan juga modal, ada namanya liability, kewajiban atau hutang, dan ada namanya aktiva atau aset. Nah, sejatinya kalau kita ngelihat, biasanya kita berbisnis itu kan kita pasti punya modal. Nah, kalau kita misalnya kurang, pasti kita ada pinjaman. Nah, itulah yang kita pakai untuk menjadi sebuah aset untuk kita putar agar kita bisa mendapatkan yang namanya keuntungan. Misalnya contoh sederhana ya. Saya sedang mau membangun sebuah perusahaan. Lalu saya pinjam Anda semua sebagai investor. Nah, ketika Anda menjadi investor, saya terima dana dari investor ini, investor kan pasti pengen mencari keuntungan dari apa yang sudah diinvestasikan. Lalu dana itu saya pakai, yang harusnya saya pakai untuk membuat bisnis yang dia menghasilkan laba, saya beliin mobil, saya beliin rumah, untuk saya pakai pribadi dan foya-foya. Apa yang akan Anda pikirkan sebagai investor? Marah tentunya, kecewa, besok lagi bisa jadi nggak dikasih lagi. Akhirnya apa? Bisa jadi ditarik dana investasinya. Nah, maka saya akan kembalikan, sesungguhnya, kalau kita masih memiliki harta yang menurut kita itu milik kita dan itu masih ditanya, dihisap, apakah betul itu benar-benar milik kita? Karena bagi saya harta itu adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, yang dia bisa menyelamatkan kita, mempermudah urusan kita. Tapi kalau sesuatu itu masih ditanya, masih diaudit, jangan-jangan itu hanya pinjaman. Maka saya meyakini bahwa harta yang saya miliki di dunia itu jangan-jangan hanya wasilah, hanya pinjaman. Allah pinjamkan kepada saya ketika di dunia dilahirkan, dipinjami yang pertama badan. Karena saya bukan makhluk dunia, tapi kita sebenarnya makhluk akhirat. Dipinjamkan waktu, dikasih usia. Dipinjamkan ilmu, dan dipinjamkan harta. Yang ini semua adalah modal tadi, yang Allah pinjamin, yang harusnya kita gunakan di dunia ini untuk apa? Diputar jadi bisnis tadi, yang namanya amal soleh dan amal jariah. Yang akhirnya dia mengalirkan pahala, amal soleh, amal jariah kita. Itulah harta yang akan kita bawa mati sampai ke akhirat. Hasil konversi dari pinjaman Allah berupa badan kita, berupa ilmu kita, berupa harta kita, berupa waktu kita, yang kita putar untuk kebaikan, yang kita belanjakan di jalan Allah, dan itulah akhirnya mengalirkan pahala, mengalirkan amal soleh dan amal jariah, masuk equity.
Nah sayangnya di dunia ini kadang-kadang kita ngerasa badan ini punya kita pakai seenaknya sendiri. Kita ngerasa waktu punya kita pakai seenaknya sendiri. Kita ngerasa ilmu punya kita, nggak kita bagi-bagi. Dan kita ngerasa punya harta kita. Penyakit merasa ini membuat kayak tadi, ibarat kita ada investornya dipakai, malah kita pakai untuk kepentingan pribadi. Nggak dipakai untuk kepentingan si investor. Apa yang investor lakukan? Dicabut, ditarik. Maka sadarlah saya, oh dulu itu ketika episode saya tersungkur dan jatuh, ya mungkin karena tadi niat saya berbisnis itu adalah apa semata-mata diri sendiri, kekayaan pribadi. Dan itulah yang saya ngerasa. Untung waktu itu Allah masih ingatkan saya. Sehingga titik itu menjadi titik balik, saya mulai berpikir, iya, bukan ini kayaknya yang saya cari. Ternyata apa? Kenapa waktu itu saya dari punya motor seneng, kayaknya masih kurang. Kayaknya mobil deh. Mobil kebeli satu, kayaknya pengen yang lebih keren. Pengen ini, pengen itu. Nggak ada batas cukupnya. Terus saja. Tapi ketika saya jatuh dan akhirnya memahami, titik itu akhirnya saya sadar. Ini semua pinjaman. Kenapa? Karena di akhirat, 4 hal ini semuanya dihisap. Waktu kita, ilmu kita, harta kita, dan juga badan kita. Bahkan bicara tentang harta, hisapnya panjang. Dari mana, untuk apa? Jelas, untuk apa itu nggak akan ditanyakan. Kalau nggak itu adalah sesuatu yang harus kita pahami. Perjalanan saya selama jatuh dan bangun itu akhirnya saya menemukan begitu banyak pola. Nah, saya suka mempelajari pola-pola dalam alam semesta dan kehidupan. Sehingga saya menyusun yang namanya framework bisnis. Akhirnya saya menemukan framework bagaimana memulai bisnis. Saya menemukan framework bagaimana membuat bisnis itu bisa banjir order atau punya omset yang cukup besar. Saya menemukan framework bagaimana membuat bisnis itu bisa bertumbuh tersistemasi. Bahkan saya punya framework untuk bisa buka cabang ratusan. Dan saya sudah pernah melewati. Nah, framework itu saya bakukan dan saya buat menjadi sebuah formula. Jadi jurus. Saya punya The Power of Synergy, bagaimana memulai bisnis tanpa uang, tanpa hutang gitu ya. Saya punya formula 7 jurus banjir order, yang frameworknya adalah bagaimana untuk kita memahami income itu dari mana, penjualan dari mana. Saya punya framework How to Grow Your Business, BRM 3.0, untuk bisa bagaimana mensistemasi perusahaan gitu. Dan itu saya lakukan dan saya buktikan di perusahaan saya sendiri. Dan ketika saya jatuh, saya ketemu dengan beberapa orang yang episodenya dia mungkin berbeda cerita, tapi pengen untuk bisa bertumbuh. Ketemu dengan contohnya kemarin ada Mas Nanang Nolongso. Saya mendampingi Mas Nanang sejak tahun 2014 ketemu pertama kali, 2016 saya diminta untuk support di manajemennya, dan itu framework itu yang saya lakukan di sana. Sampai akhirnya, alhamdulillah, qadarullah jadi wasilah, Nolongso bertumbuh punya ratusan cabang, dan alhamdulillah sampai IPO kemarin di tahun 2024. Dan itu satu di antara part of yang banyak pengusaha-pengusaha yang lain, karena setiap tahun saya membina ratusan pengusaha, baik itu program coaching profesional maupun program coaching yang pro bono ya di SBC, karena kalau di SBC itu saya free, jadi saya tidak meminta bayaran di sana gitu. Dan itu alhamdulillah di SBC pun yang walaupun programnya gratis, yang bertumbuh begitu banyak. Ada pengusaha yang pertama kali ikut kelas kita, dia nulis angka target omset 1 miliar saja, dia nggak berani. Masih cuma setahun 750 juta. Ya, sekarang dia, alhamdulillah waktu itu ketika di kelas saya bilang, harus berani untuk memecahkan 1 miliar pertama. Bagi saya, impian boleh tidak masuk akal, selama cara mencapainya masuk akal. Nah, ini framework itulah untuk membuat itu menjadi masuk akal. Gimana cara mencapainya? Pengusaha itu hari ini omsetnya sudah hampir 200 miliar. Yang dulu nulis 1 miliar aja nggak berani. Artinya ketika tadi ditanya, bagaimana? Ya saya ngajar, karena saya yakin bahwa yang memberi pertolongan Allah. Tugas saya apa? Menyampaikan apa yang saya tahu. Bagaimana dulu saya memulai dari nol, sampai saya bisa punya ratusan cabang. Dan ternyata, Masya Allah, hikmahnya apa? Saya sampai hari ini, kalau saya hitung-hitung, ada 21 bisnis yang sudah pernah saya buka dan saya tutup. Saya pernah bisnis makanan, saya pernah bisnis fashion, saya pernah bisnis properti, saya pernah bisnis IT, saya pernah bisnis macam-macam. Dulu saya protes sama Allah, ya Allah, gini banget ya, kayaknya di luar sana itu orang yang maksiat, dan orang yang kayaknya lebih buruk dari saya itu banyak. Tapi mereka bisnisnya bertumbuh, saya ini kayaknya nggak buruk-buruk banget, tapi kenapa saya mulai bisnis naik, turun, jatuh, gitu. Tapi ternyata sekarang saya memahami, oh ternyata itu cara Allah membuat saya belajar. Sehingga saya memahami banyak bisnis, dan sekarang saya ngobrol dengan pengusaha. Bisnis properti saya nyambung, bisnis IT saya nyambung, bisnis bengkel saya nyambung, bisnis kuliner saya nyambung, bisnis apa nyambung. Ternyata, karena saya punya pengalaman jatuh bangun di situ. Jadi sehingga, kalau dulu ada pepatah bilang, guru terbaik adalah pengalaman, itu saya. Saya punya guru yang terbaik, pengalaman saya. Jatuh bangun hampir 10 tahun. Tapi bagi teman-teman semua, udahlah itu falsafah lama. Falsafah baru adalah guru terbaik pengalaman orang lain. Kalau kita nggak perlu ngalamin gagalnya dan bisa belajar dari kegagalan orang lain, insya Allah kita akan lebih baik. Itu shortcut-nya.
Nah, maka hari ini saya pengen jadi jembatan, banyak orang nggak perlu mengalami jatuh bangun kayak saya, yang dulu bisnisnya ngejar harta dunia dan akhirnya tersungkur jatuh, bangkit lagi, dan hari ini saya merasakan ya kebahagiaan, ketenangan. Nah, ketika saya mulai ketemu dengan Allah. Nah, maka semoga ini jadi jalan wasilah buat banyak orang. Ketika kita memasukkan spiritual ke dalam bisnis kita, banyak orang berpikir tentang kita jualan agama. Perspektif atau propaganda untuk membuat kita tidak melakukan syiar itu dilakukan sama orang-orang yang tidak ingin pengusaha-pengusaha muslim itu bangkit. Sehingga ketika pengusaha muslim membawa nilai-nilai spiritual, seolah-olah so agamais dan seolah-olah itu dia menjual agama. Padahal para sahabat sudah memberi contoh bahwa tidak ada yang namanya dikotomi antara bisnis dan juga ibadah. Ya, bisnis itu adalah ibadah kita. Jadi bukan berarti kita jualan agama, tapi ya bisnis itu adalah ibadah kita. Sekarang para pengusaha, bangun dari pagi sampai sore, hidup kita mikirin apa? Kalau nggak mikir, kebanyakan mayoritas adalah mikirin bisnis. Kalau itu kita pisah, maka kapan kita akan memikirkan ibadah kita? Karena kita ngurusinnya bisnis. Rugi sekali pengusaha yang dia berbisnis, dan bisnisnya tidak jadi nilai ibadah, karena tidak diniatkan sebagai ibadah. Nah, maka bagi saya, orang yang masih berpikir bahwa ibadah itu tersendiri dan bisnis itu tersendiri, itu namanya sekuler, memisahkan dunia dan akhirat. Padahal bagi saya adalah dunia dan akhirat itu dalam satu kesatuan. Sebagai seorang pengusaha, kita punya beban. Kita pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang yang dipimpin. Kalau karyawan kita nggak sholat, karyawan kita nggak ngaji, karyawan kita nggak baca Quran, sementara mereka bekerja di tempat kita dan kita punya authority, maka kita akan dihisab. Dan itu yang membuat saya paling takut. Ketika mulai hijrah, apa yang saya lakukan? Akhirnya saya merubah bentuk perusahaan. Yang tadinya itu adalah murni korporasi, akhirnya saya mulai akad ulang kepada seluruh karyawan-karyawan kita rubah menjadi santri. Yang ini semua core-nya adalah masjid. Nah, jadi kita holding company kami itu masjid, di bawah masjid ada pondok, pondok itulah menjadi holding. Dan saya bilang seluruh orang yang ada di bawahnya itu adalah orang-orang yang harus memakmurkan masjid dan orang-orang yang harus ikut dalam konteks menjadi seorang santri tadi. Maka sebagai santri, ayo wajib ikut sholat, wajib untuk beribadah. Karena memang itu udah wajib kan, tapi difasilitasi di perusahaan sehingga mereka ya saya paksa. Saya paksa untuk apa? Ya saya paksa untuk sholat. Jam 3 udah absen tahajud. Jam 5 nanti juga absen lagi. Untuk apa? Ya sudah sholat subuh berjamaah dan seterusnya. Habis itu ikut kajian. Setiap pagi kita udah mulai, Mas. Jam 5 itu kita ada kajian online. Semua santri, semua karyawan itu harus ikut ngaji. Nanti masuk kantor pagi, setelah duha, nanti ada kajian pagi dulu, ikut halaqah pagi. Baru kerja. Ada odot, ngejar target one day one juz, 30 hari harus sudah hatam satu Quran gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Dan ini bagi kami bukan menjual agama. Tapi bagi saya adalah bagaimana kita mengembalikan fungsi kita sebagai insan, sebagai makhluk untuk mengajak orang kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Allah. Mengenalkan Rasulullah, mengenalkan kepada Allah. Itu esensi yang saya lakukan. Dia sama aja baru pertama kali sini. Iya. Saya nikmatin aja dulu sini. Insyaallah. Nah, tinggal dulu semua ya. Coba dikit ya. Dari saya legacy, bahwa setiap mereka yang hidup, pertanyaan besarnya apa yang akan kita wariskan dan apa yang akan kita bawa pulang. Saya sudah selesai dengan hidup saya. Ya, jadi artinya saya sudah nggak terlalu pusing dengan diri saya sendiri, gitu ya. Jadi ketika kami membuat batas cukup, ya bagi I think is enough, gitu. Sudah gitu. Jadi kayak tadi nggak ditanya tentang bisnisnya gimana, saya sudah nggak terlalu pusing dengan itu semua. Dan alhamdulillah hari ini, Mas, kami masih punya perusahaan, ada beberapa brand yang kami kelola, hampir 32 brand gitu ya. Saya jadi komisaris dan jadi investor di beberapa perusahaan juga gitu. Tapi nggak kayak dulu yang terlalu saya show off kan gitu. Jadi orang lebih kenal saya sebagai seorang coach gitu. Tapi saya juga punya bisnis, saya punya investasi. Dan saya rasa saya sudah selesai dengan dunia. Nah, jadi pikiran berikutnya adalah bagaimana mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang. Saya kan sering traveling, Mas, jalan keluar kota kemana-mana. Cuma sekedar ke Makassar berapa hari itu sama Umi itu saya dibawain koper besar gitu. Saya kadang mikir, ini saya cuma keluar kota bentar aja kopernya segede gini kira-kira gitu. Nah, kalau saya nanti berangkatnya ke tempat yang nggak tahu, nggak ada batas waktunya di akhirat kelak, masa saya nggak nyiapin bekal? Nah, itu what's next-nya saya. Jadi adalah legacy untuk ya, generasi berikutnya dan apa yang saya bawa pulang nanti ketemu dengan yang memang sudah dirindukan, yaitu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, what's next-nya SBC.
Karena SBC masih punya visi yang saya nggak tahu kapan ini akan bisa terwujud. Paling tidak, tugas saya yang pertama kali yang harus saya lakukan ini adalah bagaimana menetapkan SBC ini kita kawal punya satu prototyping. Tempat kawasan di mana di kawasan itu bisa menjadi contoh, tadi kalau saya menyebut spiritual enterprise atau miniatur peradaban sukses berkah. Di mana orang-orang di dalam satu tempat ini, mereka bisa menjadi satu tempat untuk orang lain untuk bisa belajar. Nah, jadi cita-cita saya di SBC yang sekarang sedang kita kerjakan, Mas, kita sedang membangun kawasan. Siapa yang dia menguasai tanah, maka dia menguasai peradaban di atasnya. Dan hari ini kalau kita ngelihat ya, peradaban kita di Indonesia itu sudah mengerikan sekali. Narkoba, pergaulan bebas, perjinaan, riba, bahkan riba tembus angka 1.000 triliun, Mas. Jadi pinjaman online di Indonesia itu tembus angkanya 1.000 triliun. Dan 138 pengguna itu setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Ya, ini kalau kita ngelihat. Belum lagi anak-anak sekarang ya, kita ngelihat SD sudah hamil dan seterusnya. Nah, saya ngelihat ini ngeri banget peradaban ini. Ya. Kalau kita ngelihat LGBT dan seterusnya, ini sudah kayak kaum-kaum dulu yang dihancurkan. Nah, maka kontribusi kita, tanggung jawab siapa? Generasi berikutnya. Kayak tanggung jawab kita yang akan mewariskan generasi untuk generasi berikutnya. Nah, maka karena kita punya tanggung jawab itu, punya tanggung jawab untuk pada generasi berikutnya, salah satu yang sedang kami bangun adalah bagaimana menjadi solusi dengan menciptakan sebuah kawasan yang kawasan itu menjadi kawasan yang baik untuk ditinggali, yang baik untuk menjadi tempat bertumbuh kembang bagi generasi berikutnya. Nah, maka di SBC kita membangun namanya kawasan sukses berkah. Nah, di sana ada pondok peradaban sukses berkah. Ada masjidnya, ada pondoknya, lalu ada Baitul Malnya, dan juga ada Baitul Muamalahnya. Nah, satu tempat di dalam satu kawasan. Nah, di tempat itu nanti akan ada banyak santri, Mas. Ada 5 jenis santri, paling enggak. Santri yang pertama, kita akan bangun di situ nanti ada namanya santri mukim. Siapa santri mukim ini? Anak-anak usia lulusan SMA sampai nanti usia 30 tahun maksimal. Jadi barang siapa yang hari ini pengen dengar dan juga pengen bergabung jadi santrinya, kami terbuka. Ini kita baru open recruitment lagi. Yang nanti santri-santri ini kita akan tempa untuk menjadi namanya penggerak peradaban. Penggerak peradaban ini artinya apa? Dia bisa ngurusin masjid, dia bisa ngurusin rumah Quran, dia bisa ngurusin Baitul Mal, dan dia juga bisa mengurusin Baitul Muamalah. Sehingga ketika nanti muncul dai dari program Pondok Peradaban Berkah ini, dia mau dia lempar kemanapun, dia ditaruh di perusahaan, dia ditaruh di masjid, ditaruh di mana, dia bisa bertumbuh. Nah, programnya 2 tahun, 6 bulan pertama banyak mungkin kita beri pembekalan materi dan seterusnya. 6 bulan berikutnya, dia sudah mulai masuk di beberapa aktivitas praktek dan seterusnya. Nah, setelah itu kita petakan. Kalau mereka bagusnya ternyata memang ngurusin masjid, maka tahun berikutnya dia akan menjadi santri yang namanya pengabdian, ngabdi di masjid. Kalau dia bagusnya nanti ternyata dia di ngajar, dia akan masuk di pendidikan Qur'annya, ngajar, TPA, ngurusin apa segala macam. Kalau dia bagusnya ternyata di pengelolaan program buat kegiatan sosial, dia ngurusin Baitul Mal. Kalau dia bagus ternyata di bisnis, kita pengen sama usaha. Nah, nanti dari santri-santri inilah yang akan menghidupkan kawasan. Nah, kita nggak nerima banyak, satu angkatan paling cuma sekitar 10 sampai maksimal 20 orang. Yang ini kita akan kader untuk nanti yang mengampu atau untuk mengurus kawasan sukses berkah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya santri kalong. Nah, santri kalong ini siapa? Santri kalong ini orang yang nyantri datang sesaat aja, kira-kira mungkin 3 hari, 4 hari di situ. Nah, di Indonesia itu ada 32 chapter SBC. Tempat itu nanti kita sangat terbuka bagi seluruh member dari seluruh Indonesia, mau datang, bawa pasangannya, bawa anaknya, bawa karyawannya, datang ke sana untuk belajar, kita welcome. Itu menjadi tempat belajar. Kita siapkan banyak program dan banyak fasilitas. Tentunya dari mulai kelas inkubasi, KPB, OYC, KLP, itu semuanya akan kita buat di sana. Nah, jadi itu akan menjadi tempat siapapun teman-teman pengen belajar bisnis dan berkembang. Dan yang ketiga, ada santri masyarakat. Pondok ini nanti akan memberi dampak sosial kepada masyarakat, jadi kita bangun TPA, kita akan terjun ke masyarakat juga untuk mengajak masyarakat dari mulai yang kecil sampai yang sudah dewasa, knowledge kita tentang bisnis kita akan sharingkan kepada mereka semua, dan bagaimana mengenalkan mereka tetap kembali kepada Allah dan Rasulullah. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, santri karya. Santri karya ini siapa? Santri karya adalah mereka yang nanti sudah lulus dari program dan mereka berkhidmat, mereka ada yang nanti kita akan rekrut untuk menjadi santri karya di sana. Nah, inilah tempat yang nanti kita bangun namanya Pondok Peradaban Sukses Berkah.
event terdekat di bulan Februari itu apa? Nah, di SBC banyak orang bertanya, kalau saya mau gabung SBC gimana? Ikut program OYC gimana? Kita punya event namanya Gebiar Wirausaha. Dan ini sudah yang ke-11. Tempatnya juga di Batu, yang insya Allah di acara ini selama 2 hari kita mengumpulkan teman-teman seluruh Indonesia untuk silaturahim. Ada 5 hal yang menjadi aspek di dalam GWU. Jadi GWU itu bukan cuma sekedar event, Mas. GWU itu adalah ajang silaturahim teman-teman seluruh Indonesia, alumni-alumni dari kegiatan-kegiatan SBC untuk mengumpul setahun sekali. Yang kedua, SBC ini menjadi momen untuk kita kayak ibaratnya HP itu kalau dipakai terus kan kadang lowbat, butuh dicas. Ini momen ngecas. Momen dimana ketika di acara itu kita datang lagi, belajar lagi untuk kita ngecas spirit. Sehingga kita spirit perjuangannya itu terus berjatang. Yang ketiga, kita adalah momen untuk belajar kembali. Teman-teman datang ke GWU untuk kita apa? Belajar lagi. Banyak guru insya Allah akan datang berbagi, sharing gitu. Kenapa? Setiap tahun pasti dunia berubah, ya tren berubah. Yang ayo kita belajar lagi untuk beradaptasi bagaimana bisa menang di tahun depan. Karena temanya jelas GWU tahun ini adalah be a winner, menjadi pemenang bisnis di tahun 2025. Yang keempat adalah SBC ini menjadi momen untuk kita bagaimana bisa menyatukan hati-hati kita dengan teman-teman. Di sini banyak sekali orang Mas yang datang ke GWU, ternyata Masya Allah mendapat insight, dapatkan hidayah, dan mereka berubah dari acara ini yang wasilahnya. Ini hanya wasilah saja dari acara yang diselenggarakan yang namanya GWU. Kenapa? Karena di sana teman-teman yang menyelenggarakan GWU ini, teman-teman yang Insya Allah niatnya tulus, pengen syiar ngajak orang. Karena keuntungannya pun nggak ada yang dipakai untuk mereka. Karena ini diselenggarakan sama teman-teman panitia SBC ini, ya ini programnya mereka yang nanti dananya dikembalikan lagi untuk umat. Bangun pondok, bangun apa segala macam. Jadi tidak ada keuntungan pribadi. Dan yang keempat, orang-orang yang datang ini adalah orang yang sedang safar. Maka insya Allah itu menjadi momen ketika acara yang dibuka dengan malaikat, semoga malaikat ikut membersamai. Yang kedua, orang-orang safar yang doanya juga mustajabah. Guru-guru yang mengajar dengan terus ikhlas, panitia terus ikhlas berkumpul di satu tempat. Maka insya Allah itu menjadi pusaran energi, kebaikan, dan semoga menjadi wasilah doa-doa kita dikabulkan. Bagi teman-teman semua, insya Allah ayo datang bareng di acara GWU, Gebiar Wirausaha ke-11, kita ngumpul, kita silaturahim, menata hati, bareng-bareng kita melangkah. Karena kita sedang mencari saudara di dunia yang bisa bertetangga di surga. Apakah yang bukan pengusaha boleh juga? Boleh. Kita tidak membatasi, karena acara Gebiar Wirausaha ini umum, publik, kita buka untuk umum. Ya. Cuman memang seatnya terbatas karena biasanya kita buat kelas itu cuman maksimal untuk kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Ini sampai hari ini sudah 1.000 lebih peserta terdaftar. Jadi mungkin kalau ada sisa paling cuma tinggal 100-200 kursi kayaknya insya Allah. Setiap dari kita punya jatah usia, punya jatah waktu, dan kita nggak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berpikir bahwa nanti aku berbuat baik kalau seandainya aku sudah kaya, aku berbagi kalau aku sudah sukses, maka bisa jadi kata nanti itu kita nggak pernah tahu. Dalam sebulan terakhir saja saya sudah berapa banyak saudara saya yang mendahului, yang lebih awal. Maka teman-teman, selagi Allah masih titipkan usia pada kita, selagi kita masih punya kesempatan, ayo segeralah untuk kita bisa berbenah, mengumpulkan amal soleh, berbuat kebaikan, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita masih punya waktu. Maka sahabatku sekalian, pemirsa dari Pecah Telur ini adalah momen kalau antum menyimak video ini di beranda antum, ini bukan kebetulan. Mungkin ada hikmah, ada kisah yang mungkin kalau saya dulu harus jatuh bangun sampai dengan miliaran dulu, baru ketemu dengan Allah di titik hampir kecelakaan dan hampir meninggal, maka bisa jadi antum adalah orang-orang yang Allah pilih untuk bisa mendengar hikmah orang lain, untuk bisa kembali kepada Allah tanpa perlu harus mengalami susah dan jerih payah seperti Anda. Terima kasih buat teman-teman dari Pecah Telur. Semoga kisah ini menjadi sebuah inspirasi, dan semoga semua tim dari Pecah Telur Allah terus jaga di dalam kebaikan dan keistiqomahan. Terima kasih banyak, yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Saya Eri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.